Kilang bersuara. Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga harimu lumayan adem ya, walaupun pikiran kadang suka nggak bisa diajak kerja sama. Apalagi kalau lagi capek secara emosional. Badan sebenarnya nggak terlalu lelah, tapi hati rasanya penuh terus. Dan anehnya, capek kayak gitu biasanya datang dari satu hal. Terlalu lama berusaha jadi cukup buat seseorang. Padahal makin dipikir, kenapa ya banyak orang yang tulus justru sering jadi orang yang paling terluka. Karena biasanya orang yang tulus itu nggak setengah-setengah. Kalau sayang, benar-benar sayang. Kalau peduli, total. Bahkan kadang terlalu mengutamakan orang lain sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Dan topik kali ini menarik banget. Bukan tentang cara bikin seseorang cemburu. Bukan juga tentang gimana caranya balas dendam setelah disakiti. Tapi tentang satu momen yang sering nggak disadari. Momen ketika seseorang akhirnya capek, lalu memilih tenang. Nah, justru ketenangan itu yang kadang paling bikin seseorang nggak siap. Karena gini, kebanyakan orang mengira luka terbesar dalam hubungan itu datang dari pertengkaran besar. Padahal belum tentu. Kadang yang paling ngena justru ketika seseorang yang biasanya selalu bertahan, tiba-tiba nggak ngejar lagi. Dan perubahan itu biasanya nggak dramatis. Nggak ada gebrak meja. Nggak ada posting sindiran tiap malam. Nggak ada kalimat panjang kayak, "Aku udah capek sama semuanya." Nggak, dia cuma mulai diam. Awalnya mungkin nggak terlalu kelihatan, karena selama ini polanya selalu sama. Setiap hubungan mulai dingin, kamu yang duluan nyamperin. Setiap komunikasi mulai aneh, kamu yang berusaha meluruskan. Bahkan saat dia berubah, kamu masih sibuk nyari alasan supaya tetap bisa memahaminya. Kadang sampai begadang cuma buat mikirin satu pesan pendek. Dia kenapa ya? Aku salah ngomong apa? Harusnya tadi jawabnya gimana? Padahal kalau dipikir sekarang, capek juga ya hidup terus-menerus menebak-nebak isi kepala orang. Dan yang bikin sedih, saat kamu terlalu sering memaklumi seseorang, lama-lama dia jadi terbiasa menerima semuanya tanpa merasa perlu menghargainya. Karena dia tahu kamu bakal tetap ada. Dia tahu mau dia menghilang, kamu masih nunggu. Mau dia dingin, kamu tetap lembut. Mau dia tarik ulur, kamu tetap bertahan. Akhirnya hubungan jadi nggak seimbang. Satu orang sibuk menjaga hubungan. Satu lagi sibuk memastikan dirinya tetap diprioritaskan. Nah, masalahnya, orang sering baru sadar nilai seseorang setelah energi itu hilang. Dan biasanya semua mulai berubah saat kamu akhirnya nggak lagi bereaksi seperti dulu. Dia menghilang, kamu nggak panik lagi. Dia balas singkat, kamu nggak langsung overthinking. Dia mulai bikin suasana aneh, kamu nggak buru-buru memperbaiki semuanya sendirian. Bukan karena sudah nggak peduli, tapi karena akhirnya sadar, hubungan nggak seharusnya bikin satu orang terus kelelahan sendiri. Dan jujur ya, ada fase di mana seseorang akhirnya sampai pada titik. Aku capek menjelaskan diri terus. Nah, titik itu penting banget. Karena dulu mungkin kamu selalu merasa harus menjelaskan semuanya. Menjelaskan niat baikmu. Menjelaskan kenapa kamu marah. Menjelaskan kenapa kamu kecewa. Bahkan menjelaskan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Kalau orang itu benar-benar mau mengerti. Tapi lama-lama sadar juga. Kalau seseorang memang sudah memilih untuk salah paham, sebaik apapun penjelasanmu tetap akan dipelintir. Dan disitulah ketenangan mulai muncul. Kamu nggak lagi sibuk membela diri. Kamu nggak lagi memaksa orang melihat ketulusanmu. Kamu mulai memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena capek bertarung di tempat yang nggak pernah benar-benar mendengarkan. Percaya deh, diam kayak gitu beda rasanya. Karena itu bukan diam yang penuh dendam.
itu diam yang lahir dari kesadaran. Kesadaran kalau kedamaian batin ternyata jauh lebih penting daripada memenangkan hubungan yang isinya tarik ulur terus. Dan anehnya, justru di fase itu semuanya mulai terasa berubah buat dia. Karena dia terbiasa melihat kamu selalu tersedia, selalu gampang dihubungi, selalu gampang luluh, selalu gampang kembali. Tapi sekarang beda. Sekarang energimu nggak lagi muter di dia terus. Kamu mulai fokus ke hidupmu sendiri. Mulai tidur lebih tenang. Mulai menikmati hari tanpa harus menunggu notifikasi dari seseorang yang bahkan nggak konsisten hadirnya. Dan itu kelihatan. Percaya atau enggak, orang bisa merasakan energi seseorang berubah. Dulu mungkin wajahmu selalu kelihatan lelah secara emosional. Sekarang lebih ringan. Dulu hidupmu seperti berputar di satu orang. Sekarang mulai balik ke dirimu sendiri. Nah, di titik itu biasanya muncul satu perasaan yang nggak dia duga, kehilangan akses. Karena selama ini yang dia punya sebenarnya bukan kekuatan. Dia cuma terbiasa punya akses ke perhatianmu, waktumu, emosimu. Dan ketika akses itu hilang, baru terasa kosongnya. Makanya ada satu hal yang menurutku dalam banget. Kadang yang paling bikin seseorang menyesal, bukan saat kita marah besar lalu pergi. Tapi saat kita tetap tenang, lalu benar-benar melanjutkan hidup. Itu jauh lebih ngena. Karena nggak ada lagi drama yang bisa dipakai buat tetap terhubung. Nggak ada lagi pertengkaran yang diam-diam masih menyimpan harapan. Yang ada cuma satu kenyataan sederhana. Kamu akhirnya bahagia tanpa harus bergantung pada dia. Dan buat sebagian orang, itu sulit diterima. Apalagi kalau dulu dia yakin kamu nggak akan bisa lepas. Makanya banyak orang kaget saat melihat seseorang yang dulu begitu attached, sekarang malah terlihat damai. Bukan pura-pura bahagia, bukan sibuk cari perhatian, bukan posting buat menyindir, tapi benar-benar hidup. Dan menurutku itu bentuk healing yang paling kuat. Karena artinya, kamu nggak lagi bergerak karena ingin dilihat seseorang. Kamu bergerak karena akhirnya menghargai dirimu sendiri. Itulah kenapa setelah melewati hubungan yang melelahkan, banyak orang berubah jadi lebih tenang. Bukan karena hatinya mati, tapi karena dia akhirnya belajar. Nggak semua orang layak mendapatkan seluruh energi kita. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan seseorang, sampai lupa mempertahankan diri sendiri. Padahal hubungan yang sehat nggak bikin kita terus merasa kurang. Nggak bikin kita harus membuktikan nilai diri setiap hari. Dan nggak bikin kita takut kehilangan sampai rela mengorbankan ketenangan sendiri. Jadi kalau sekarang ada yang lagi ada di fase capek menjelaskan diri, mungkin memang sudah waktunya berhenti memaksa untuk dimengerti. Karena ketulusan yang benar-benar dihargai nggak akan membuatmu terus merasa sendirian di dalam hubungan. Dan satu hal yang menarik, saat kamu akhirnya memilih tenang, hidup pelan-pelan mulai terasa ringan lagi. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih lega, nggak gampang cemas. Nggak lagi bergantung pada sikap seseorang buat menentukan mood seharian. Di situ, kamu sadar, ternyata selama ini yang bikin lelah bukan cintanya, tapi perjuangan untuk terus dipilih oleh orang yang bahkan nggak yakin menjaga kita. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.